warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Titin Alfiatin, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Lutfi Suci Muslihatun, guru kelas 4 SD Negeri 2 Bojongsari. Selamat pagi Bu Lutfi. Selamat pagi Bu Titin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Kelihatannya sudah siap sekali ini ya Bu ya, untuk melakukan kegiatan pembelajaran untuk pagi ini. Baik Ibu, saya minta waktunya sebentar ya Bu ya, karena sesuai dengan kegiatan yang sudah kita rencanakan. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dulu, sebelum nantinya kita akan melakukan observasi pada saat Ibu mengajar. Baik Ibu, tujuan dari kegiatan supervisi ini, nanti saya akan melakukan supervisi, adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas. Dan percakapan pra-observasi ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan apa saja yang nanti Ibu perlu lakukan, dan juga agar Ibu nanti lebih siap dalam pembelajarannya. Siap. Baik Ibu, untuk yang pertama ini, untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan itu apa saja ya Bu ya? Ya, di sini pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu pembelajaran di mata pelajaran IPA sih. Ya. Dengan materinya kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran yang saya capai ada 3 yang ingin saya capai. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang siswa pilih nanti, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, siswa dapat memahami proses terjadinya kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, siswa dapat menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi dengan benar. Ya, jadi ada 3 ya Bu ya tujuan pembelajarannya nanti ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan yang sudah dicapai ini apa saja ya Bu ya? Sini saya hanya ingin mengembangkan di pengetahuan saja sih Bu. Yaitu saya ingin siswa mengembangkan pemahamannya mengenai aktivitas-aktivitas ekonomi yang terjadi di kehidupan sehari-hari melalui contoh-contoh gambar, mungkin lagu-lagu, dan juga kegiatan bermain peran siswa. Oh ya, bagus sekali deh Bu ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah nanti di dalam pembelajaran itu Ibu akan menggunakan strategi apa ini Bu? Ya, strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nantinya saya akan bagi siswa dalam beberapa kelompok yang saya bagi berdasarkan gaya belajar siswa. Iya. Jadi nanti sebelum pembelajaran itu saya mengelompokkan dulu gaya belajar siswa. Ada yang audio, visual, dan juga aktivitas kinestetik nih Bu. Iya, itu strategi pembelajaran yang saya gunakan. Sedangkan model pembelajaran yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan metode diskusi kelompok, lalu ceramah, tanya jawab, dan juga penugasan. Ya, ini sepertinya rencananya sudah bagus sekali ya Bu. Kelihatannya juga Ibu sudah sangat siap. Nah, ini untuk pelaksanaannya kira-kira kapan itu Bu? Pelaksanaannya ini sesuai dengan jadwal pembelajaran, akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Mei 2023 Bu. Oh ya, baik Ibu. Nah, untuk percakapan perobservasi ini saya kira cukup Ibu. Nanti mudah-mudahan pada saatnya Ibu sudah semakin siap, sudah mempersiapkan murid-muridnya dan juga instrumen-instrumen terkait, sehingga pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, apa yang menjadi tujuan, area pengembangan, dan strategi nanti yang dipersiapkan. Baik, terima kasih Bu Lutfi. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di hari Jumat mendatang. Siap Bu Titin. Terima kasih.
makanan. Apa sih makanan kesukaan kalian? Apa makanan? Bakso, terus? Soto, nasi goreng, mie ayam. Apa lagi? Sudah? Seblak. Iya, berbeda-beda ya. Setiap anak itu memiliki makanan kesukaan masing-masing. Coba Bu Guru tanya Triko. Suka bakso? Suka sekali? Iya. Kamu cara bagaimana mendapatkan bakso itu? Apakah bakso itu sudah ada tiba-tiba di rumah kamu? Tidak. Kamu dapat dari mana baksonya? Membeli di warung bakso ya, membeli bakso. Jadi Triko membeli dulu bakso di warung bakso, baru Triko bisa memakannya. Nah, sebelum Triko beli, apakah baksonya itu sudah ada di warung bakso? Tidak. Diapakan dulu itu? Bakso dari mana dulu? Dibuat dulu ya. Di mana biasanya? Di pasar, ada di penggilingan bakso ya. Nah, bakso itu terbuat dari apa sih? Ada daging ayam, ada daging sapi. Jadi awalnya itu bakso tidak langsung berbentuk bulat, tapi berupa daging ayam atau daging sapi. Nah, apakah daging itu langsung dicuci, langsung dimasukkan ke penggilingan? Penggilingan bakso itu juga membeli ayam dulu, membeli daging dulu, pilih yang bagus kualitasnya, nanti baru dicuci, dipotong-potong dan digiling. Jadilah bakso. Sudah jadi bakso dijual di warung dan Triko membelinya. Ternyata ketika kita ingin menggunakan sesuatu atau memakai sesuatu, itu melalui proses yang sangat panjang ya. Tidak langsung kita pengen bakso, tiba-tiba bakso ada di meja makan kita dan langsung dimakan kita. Melewati proses yang sangat panjang. Dan itulah yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan belajar IPAS bab 7 topik C, yaitu tentang kegiatan ekonomi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah belajar hari ini anak-anak diharapkan dapat mengetahui aktivitas-aktivitas ekonomi. Dan yang kedua, anak-anak diharapkan nanti dapat memahami alur kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, anak-anak juga diharapkan dapat mengidentifikasi para pelaku kegiatan ekonomi. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Biar lebih semangat, kita nyanyi dulu pelajaran Pancasila. Yuk, masih hafal kan? Apa itu kegiatan ekonomi? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini kita akan belajar kegiatan ekonomi, ya. Apa sih itu kegiatan ekonomi? Kita akan belajar ini ya. Kegiatan ekonomi ini adalah contoh kegiatan ekonomi. Ini ada yang membeli jus, ada yang pergi ke supermarket, ya. Itu mereka semua sedang melakukan kegiatan ekonomi. Ini sebenarnya. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian pernah beli jus juga seperti yang tadi di video? Untuk apa kalian beli jus? Minum. Iya, agar kenyang ya. Nah, itu kegiatan ekonomi. Berarti kalian tanpa disadari telah melakukan kegiatan ekonomi setiap hari. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi. Ini produksi. Namanya produksi itu berarti menghasilkan. Ini sesuai yang ada di gambarnya. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa, sehingga barang itu bisa dipakai oleh kita dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Menghasilkan barang. Ini contohnya, ini mesin-mesin di pabrik sedang memproduksi barang yang akan nanti kita gunakan. Ini kegiatan produksi, menghasilkan barang yang pertama. Nah, orang yang melakukan produksi namanya produsen. Lalu ini contoh kegiatan produksi.
Ada seorang yang bekerja sebagai penjahit. Itu menghasilkan apa? Baju. Nah, berarti orang ini sebagai produsen karena melakukan produksi atau menghasilkan baju. Ini ya, ini contoh kegiatan dari produksi. Orang yang sedang menjahit baju, penjahit baju. Itu produksi. Nah, yang kedua ada kegiatan distribusi. Ini pasti tidak asing lagi ya. Ada orang naik motor membawa apa ini? Makanan. Kira-kira makanan itu mau dibawa kemana? Ke pembeli ya. Ke pembeli. Karena orang ini akan mengantarkan makanan yang kita pesan. Nah, kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pernah beli makanan lewat GoFood? Pernah. Ya. Kalian beli makanan contohnya apa yang kalian pesan lewat GoFood? Ayam goreng. Ayam goreng. Misalkan Triko pesan ayam goreng di Doraemon. Berarti Doraemon itu memproduksi kan? Menggoreng ya, menggoreng ayam lalu nantinya akan dijual. Lalu Triko akan membeli ayam menggunakan GoFood diantar oleh tukang paketnya ya. Ini kegiatan distribusi, pengantaran barang ke konsumen. Triko sebagai konsumen. Ini kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut distributor. Jadi orang yang mengantar paket ini namanya distributor. Kegiatannya distribusi. Ini kegiatan yang kedua. Kegiatan ekonomi yang kedua. Lalu contohnya kita lihat ini contoh kegiatan distribusi. Ini ada pengangkutan barang. Ketika barang sudah diproduksi di pabrik, lalu barang itu diangkut. Nah, orang yang mengangkut itu disebut distributor. Orangnya, kegiatannya yang dilakukan disebut distribusi. Ini ketika mengemas barang itu juga merupakan kegiatan distribusi. Serta penjualan barang yang suka beli jajan di warung, di supermarket, itu mereka sedang melakukan kegiatan ekonomi distribusi ya. Jadi orang yang berjualan di warung itu namanya distributor orangnya. Nah ini, terus pembelian dari produsen. Warung itu pasti kan membeli dari produsen ya, itu namanya distribusi. Lalu yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Ini yang sering kita lakukan. Kalian pakai baju, bajunya beli apa tidak? Beli. Nah, artinya kalian itu sedang mengonsumsi, menggunakan ya. Kalian sudah melakukan kegiatan konsumsi menggunakan barang ya. Ini kalian. Nah, saat ini juga kalian sedang melakukan kegiatan konsumsi loh. Apa? Memakai baju. Ya, selain itu memakai baju benar. Apa? Kan menggunakan barang atau jasa apa? Itu kata sama belajar. Iya, belajar. Belajar kan itu mendapatkan ilmu yang dari guru-guru kan ini sebagai produsen menghasilkan apa jasa atau barang bu guru ini? Jasa. Nah, kalian mengonsumsi ya. Ini kita sedang melakukan kegiatan ekonomi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatannya konsumsi, orangnya disebut konsumen. Kawan ngantuk kan? Sudah sarapan belum? Nah, ini contoh kegiatan ekonomi pada pabrik teh. Ini alurnya. Pernah minum teh? Nah. Teh itu ternyata juga sudah melalui proses yang sangat panjang. Teh itu berasal dari apa? Daun teh, ya.
Daun teh itu diambil di mana? Di kebun teh nih. Jadi ada petani teh menanam teh ya di kebunnya. Ketika teh itu sudah siap panen, petani memanen teh tersebut. Nah, ketika sudah dipanen, teh itu dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi teh. Ya. Jadi kalian tidak minum daun-daunan ya, sudah sekarang ada lebih canggih itu apa? Di kantong ya, dikemas dalam kantong, teh celup. Nah, setelah diproduksi di pabrik, teh itu sudah menjauh dari daun, sudah menjadi teh. Teh itu akan didistribusikan atau diantar-antar ke agen besar atau mungkin ke supermarket ya. Nah ini diantar di swalayan ke dan pasar ini tehnya. Kalian sering beli teh di Indomaret mungkin ya. Itu karena berawal dari ini proses ini. Dan yang terakhir, kalian kalau sudah beli di swalayan, lalu kalian buat teh tersebut dan diminum. Ini ya melalui proses yang sangat panjang. Dari daun dipanen oleh petani teh, lalu dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi teh, dan yang ketiga didistribusikan ke swalayan, ke pasar, ke agen-agen besar, ke warung-warung kecil, lalu kemudian kalian beli teh tersebut dan diminum. Nah, dari tadi ada kegiatan ekonomi ada berapa? 3. Yang pertama produksi. Apa itu produksi? Menghasilkan. Yang kedua ada apa? Distribusi. Apa itu distribusi? Menyalurkan barang. Dan yang ketiga ada apa? Konsumsi. Apa itu? Menggunakan atau menghasilkan. Nah, dari alur ini mana sih yang disebut kegiatan produksi nomor berapa? 1. Hanya 1? Hanya 2? 1 dan 2. Ini mereka sedang melakukan kegiatan produksi. Jadi petani teh itu disebut produsen. Orang yang bekerja di pabrik mengolah teh itu juga disebut produsen. Nah, yang disebut kegiatan distribusi yang mana? 3. Hanya nomor 3? 4 juga. Ini 3 dan 4 ini merupakan kegiatan distribusi. Dan yang terakhir kegiatan konsumsi yang mana? Minuman teh. Itu sudah paham tentang kegiatan ekonomi? Iya. Agar lebih paham lagi, guru akan memberikan setiap kelompok ini ya.
kelompok 2 ya. Ini adalah kegiatan penyaluran teh. Yang pertama, teh itu dipanen oleh petani teh di kebun teh. Namanya kegiatan apa? Produksi. Lalu yang kedua, daun teh itu diolah di pabrik. Namanya kegiatan produksi. Nah, setelah menjadi teh, tehnya itu diantar ke toko, ke swalayan, ke warung, supermarket. Namanya kegiatan apa? Distribusi. Dan setelah itu tehnya dijual ini di supermarket, kegiatan distribusi. Lalu tehnya diminum oleh pembeli. Namanya kegiatan konsumsi. Ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan penyaluran teh? Tidak, ya sudah. Sekarang dulu kan. Nah, itulah tadi pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Tadi kegiatan ekonomi untuk apa? Dilakukan untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada berapa kegiatan ekonomi? 3. Adakah yang masih bingung tentang kegiatan ekonomi? 3. Tadi sudah ya dari teman-teman kalian ada yang menampilkan itu kelompok 1 dan kelompok 2 menggunakan gambar alurnya. Ada dari ikan bisa sampai di konsumen. Kalau tadi dari kelompok 3 sudah diberi penjelasan, sedikit penjelasan tentang kegiatan ekonomi. Kelompok 4 sudah menampilkan apa? Ya, nyanyian ya, itu tentang kegiatan ekonomi. Lagu yang tadi itu bisa kalian gunakan untuk menghafalkan, mengingat tentang kegiatan ekonomi. Dan tadi yang kelompok 5 ini ya bagus sekali. Ada apa mereka tadi? Bermain peran tentang kegiatan ekonomi apa tadi? Pembuatan tas, dari mulai tas diproduksi di pabrik sampai digunakan oleh konsumen. Itu ya tadi dari kelompok 1 dan sampai kelompok 5. Sebelum Bu Guru lanjut, adakah yang mau menanyakan, masih bingung mungkin? Tidak, sudah paham semua? Kalau seperti itu, mari kita simpulkan bersama. Tadi apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Yang dilakukan untuk kebutuhan hidup. Tadi kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Pertama, apa itu produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Yang kedua ada apa? Distribusi. Apa itu distribusi? Penyaluran barang. Kegiatan menyalurkan barang. Dan yang ketiga ada konsumsi. Apa? Konsumsi itu? Menghasilkan barang. Nah ya, agar lebih Guru ingin mengetahui apakah benar-benar paham atau belum. Kita mengerjakan soal dulu. Silakan siapkan buku kalian. Nanti soalnya Bu Guru dipas dong. Yo, nanti Bu Guru pakai buku yang lain. Ya. Ya, 5 soal saja. Hanya 5 soal. Yuk, Bu Guru dikte ya. Sudah siap?
Selamat siang Bu Titin. Bagaimana kabarnya Bu Lutfi? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran ya Bu ya. Saya sudah mengobservasi Ibu ketika mengajar pada hari Jumat kemarin. Bagaimana perasaannya nih Bu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah ya Bu, senang karena sudah selesai, sudah berhasil lancar ya pembelajarannya. Iya, iya. Nah, untuk hari ini kita kan akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Nah, untuk hari ini kira-kira tujuannya apa ini Bu dari percakapan kita ini nanti? Ya, kalau dari percakapan ini saya harapkan sih saya mendapatkan masukan tentunya ya dari Ibu yang selaku supervisor dari kegiatan yang kemarin sudah saya laksanakan. Yang tentunya Bu Titin kan sudah lebih paham mengenai pembelajaran yang sudah saya terapkan ya, pembelajaran kurikulum merdeka dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang sebenarnya itu pembelajaran diferensiasi itu merupakan pembelajaran pertama saya, yang pertama kali saya lakukan. Jadi jujur saya masih belum begitu paham ya. Nah, dengan adanya kegiatan kemarin, saya harapkan mendapatkan masukan-masukan dari Bu Titin yang nantinya bisa untuk memperbaiki pembelajaran saya yang akan datang. Baik Ibu, sesuai dengan kegiatan perencanaan kemarin, menurut observasi saya ini sudah berjalan dengan baik. Nah, tapi menurut Ibu sendiri bagaimana ini? Apakah tujuan pembelajaran kemarin itu sudah tercapai atau belum? Kalau dari tujuan pembelajaran, alhamdulillah sudah sebagian besar tercapai Ibu. Kalau diberikan skala itu skala 8 insya Allah tercapai. Itu saya lihat dari hasil evaluasi siswa di akhir pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Apakah dalam kegiatan tersebut anak-anak sudah terlibat secara aktif Bu? Ya, anak-anak dalam pembelajaran sudah terlibat secara aktif. Dari kegiatan waktu penyampaian materi, anak sudah tanya jawabnya sudah aktif. Begitu juga dalam kegiatan diskusi kelompok dan penyampaian hasil diskusinya. Nah, kemarin kalau di dalam rencana pembelajarannya ini, ketika diterapkan itu, apakah Bu Lutfi ini kira-kira ada kendala tidak Bu di dalam pembelajarannya kemarin dalam pelaksanaannya? Dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan, saya mengalami kendala Bu. Yang pertama itu terkait pembelajaran diferensiasi itu ya Bu. Iya. Kemarin saya menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, sudah saya kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, ada yang audio, visual, dan juga kinestetik. Nah, tapi ternyata pengelompokan itu ada satu kelompok kok yang anaknya malah kurang, dalam kemampuan itu kurang Bu. Jadi dalam kegiatan diskusi itu cenderung kelompok itu jadi kurang aktif gitu Bu. Itu karena kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Karena dalam pembelajaran biasanya itu saya mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan. Jadi satu kelompok itu ada yang bisa dan ada yang kurang, itu saya gabung. Jadi diskusinya tetap berjalan aktif. Kalau yang kemarin berdasarkan gaya belajar, ada satu kelompok yang kurang aktif karena memang itu kemampuannya satu kelompok itu kurang Bu. Gitu. Ini kurang kemampuannya itu dalam bidang intelijensi atau di dalam misalnya menyampaikan hasil-hasil kerja kelompoknya itu Bu? Ya, dalam intelijensi dan juga kemampuan menyampaikannya. Jadi cenderung malu Bu kalau misalkan menyampaikan itu ya. Nah, dengan adanya kendala ini, kalau menurut Bu Lutfi kira-kira bagaimana ya? Maksudnya untuk menggerakkan kelompok tersebut, mengaktifkan kelompok tersebut supaya kelompok tersebut itu tidak hanya diam saja tapi juga bisa mengikuti pembelajaran seperti kelompok-kelompok yang lain. Nah, menurut Ibu bagaimana ini untuk mengatasinya? Mungkin untuk mengatasi itu perlu pembiasaan ya Bu. Sering-sering dilakukan ke diskusi kelompoknya seperti itu. Jadi mungkin kalau anak sudah terbiasa kan lebih mungkin lebih jadi ya karena sudah terbiasa itu ya, jadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Begitu juga saat menyampaikan hasil diskusinya saat presentasi. Jadi pembiasaan ya, karena ini kan tadi juga Bu Lutfi mengatakan ini pembelajaran berdiferensi yang pertama ya Bu ya. Iya, jadi mungkin besok-besok ketika diadakan lagi tentunya sudah terbiasa. Iya. Nah, dari pembelajaran itu apakah ada nih hal-hal baik apa saja yang perlu dipertahankan atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Kalau hal-hal baik tentu saja ada. Anak-anak itu sudah aktif ya Bu, aktif apalagi karena mereka itu belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing.
Jadi anak lebih antusias mengikuti pembelajarannya dan tentu saja lebih aktif. Dan hasil pembelajarannya juga sudah lebih memuaskan seperti itu. Kalau untuk hal yang belum baik ya itu saat diskusi kelompok, saat diskusi kelompok dan juga saat penyampaian hasil diskusinya itu masih perlu ditingkatkan lagi. Nah ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, misalnya untuk bagaimana menggerakkan anak-anak, itu adakah rencana dari Ibu misalnya untuk mengikuti suatu kegiatan yang kira-kira nanti kegiatan tersebut itu berdampak pada murid? Ya, kendala-kendala yang saya hadapi itu tentunya kan karena mungkin saya juga belum begitu paham ya Bu, masih kurangnya pengetahuan saya terhadap strategi pembelajaran yang saya gunakan. Nah, rencana yang akan saya lakukan tentunya saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin tentang kurikulum merdeka, pembelajaran diferensiasi yang nantinya setelah hasil dari mengikuti pelatihan itu akan saya terapkan di pembelajaran kelas saya. Dan mudah-mudahan dengan rencana yang saya lakukan ini akan berpengaruh kepada hasil belajar siswanya dan antusias siswa dalam belajar. Baik, ini rencananya bagus sekali ya Bu ya, karena dengan mengikuti berbagai macam pelatihan tentu kan menambah wawasan kita ya, yang pastinya berdampak positif pada murid. Nah ini untuk rencana kegiatan yang akan Ibu lakukan itu kira-kira ini siapa saja nih orang yang akan Ibu libatkan atau siapa yang akan mendukung rencana Ibu? Tentu semua pihak sekolah ya itu akan terlibat dan mendukung rencana yang akan saya laksanakan. Dari pihak kepala sekolah, bahkan rekan sejawat bisa saya diskusi dengan sharing-sharing dengan rekan sejawat. Kan karena mereka mungkin lebih punya pengalaman yang lebih banyak dari saya, bisa saya sharing dan mengambil ilmu dari mereka seperti itu Bu. Dan juga tentu saja dukungan dari para siswanya juga ya. Iya benar sekali. Bagaimanapun karena memang kita yang terutama terlibat itu adalah murid-murid kita ya, dan juga yang menjadi tujuan kita itu adalah murid-murid kita, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid kita, juga menyelenggarakan pembelajaran yang memang ditujukan agar anak-anak itu memiliki hasil belajar ya yang terlihat. Nah Ibu, dari pertemuan ini, percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan ini? Ya saya mendapat banyak masukan dari Bu Titin ya, yang kemarin itu tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu nanti masukan dari Bu Titin ini akan saya terapkan nanti di pembelajaran saya berikutnya yang insya Allah nanti akan meningkatkan hasil pembelajaran di kelas saya dan juga antusias siswa dalam belajar. Baik Ibu, terima kasih sekali Bu Lutfi sudah berkenan untuk melakukan kemarin pra-observasi, kemudian sudah melakukan praktik pembelajaran, dan kali ini kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya adalah untuk peningkatan pembelajaran bagi murid-murid kita yang pada akhirnya nanti bisa mewujudkan murid-murid yang berkualitas, tentunya dengan harapan menjadi pelajar dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan nasional kita ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Lutfi atas waktunya. Sukses selalu untuk Ibu. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.